senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan rezeki yang luas. Amin. Saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah kelurahan beserta Pak Sekel, Pak LPM, tentunya nanti masing-masing menyambut, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin yang selama ini tentunya pasti kami di pemerintahan pasti banyak kesalahan dan kealfaan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau yang disengaja mau udah pasti banyak PLPM tuh. Kalau saya banyak yang nggak sengajanya, banyak lupanya. Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu memaafkan kami tentunya, dan harus dimaafkan biar kita sama-sama kembali suci, kembali fitrah. Kemudian salam dari Pak Camat, dari Pak Wali Kota yang sekarang masih di Jogja, Pak Wakil juga yang menyampaikan juga turut minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kedepannya dengan perubahan, dengan aksi perubahan, mudah-mudahan kita semua bisa ikut berkontribusi dalam menjalankan program-program, janji-janji kampanye yang beliau telah sampaikan kepada kita, tentunya masyarakat, terutama terkait selamat datang Pak RT, terutama kegiatan pemilahan sampah berbasis masyarakat. Jadi kita yang Bapak dan Ibu yang hadir di sini tentunya adalah mitra-mitra kami, mitra-mitra yang ada di kelurahan, mitra-mitra pemerintah, para kader, Pak RT, Pak RW, semua kami harapkan saling bersinergi, saling bantu-membantu, intinya kompak untuk mensukseskan program, karena dimulai dari habis Lebaran ini saya akan berdiskusi dengan Pak Wali terkait dengan penyetopan mobil sampah yang ada masuk ke Duren Seribu. Itu salah satu karena salah satu program kampanye ini memang agak sulit dilakukan, tapi kita berkomitmen untuk pertama-tama untuk pilot project Kelurahan Duren Seribu sudah tidak lagi warganya membuang sampah, berkontribusi membuang sampah ke TPA Cipayung, karena memang notabene TPA Cipayung itu sudah overload, udah nggak bisa dibuangin sampah lagi. Juga kita berkontribusi kita zolim lah sama orang-orang Cipayung. Nanti kalau ibu bapak dan ibu kalau misalkan mau jalan-jalan, saya siapin mobil ke TPA Cipayung, bagaimana baunya itu TPA Cipayung. Jadi nanti bapak dan ibu kita harapkan menjadi garda terdepan untuk mensiarkan, mendakwahkan kepada tetangganya, kepada keluarganya untuk melakukan pemilahan sampah di dapurnya masing-masing. Nanti diambil sampah organik, dipilah sampah organik dan non organiknya. Nanti kita ambil untuk diberikan maggot dan banyaklah yang akan kami lakukan. Pokoknya intinya saya atas nama pemerintah kelurahan memohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu untuk mensukseskan program Bapak Wali Kota kita yang tercinta. Karena Duren Seribu ini satu kecamatan Bojong Sari, Duren Seribu, Pak Wali Kota kita juara ya Pak Sekel. Ya, artinya kita semua ini mendukung programnya Bapak Wali Kota. Setuju? Siap. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak Sekel. Silakan Pak Sekel. Dengan upaya Lurah ini sangat baik sekali, karena ini forum yang sangat mulia, forum yang insya Allah ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena kita tahu silaturahmi itu ya telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan wasilah silaturahmi, insya Allah kita akan disatukan hati kita, dan kalau udah disatukan hati kita, insya Allah apapun yang kita rencanakan
kita akan kompak karena awalnya semuanya dari hati ya Bu, membangun kesadaran dari hati terdalam bahwa kita ini manusia ya, makhluk sosial, artinya satu sama lain saling membutuhkan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa berdiri sendiri. Nah, oleh karena itu, sesuai tadi arahan Pak Lurah, bahwa Pak Lurah minta dukungan, minta support dari bapak-bapak, semua tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Ibu Kader, yang telah disampaikan tadi Pak Lurah bahwa Kelurahan Duren Seribu ini salah satu-satunya ya di Kecamatan Mojosari menjadi pilot proyek pengolahan sampah secara mandiri berbasis masyarakat, Pak Lurah. Ya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Pak Lurah dan juga didukung penuh oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Dr. Haji Sufyan Suri, MM beserta Pak Wakil Wali Kota Bapak Chandra Rahmansyah Eskom. Kita sebagai masyarakat Kelurahan Duren Seribu tentunya harus lebih siap, lebih mendukung ya beserta Pak LPM, Pak RW, Pak RT. Kita udah saatnya kita melek sampah, karena seringkali kita tidak menyadari bahwa sampah itu ancaman buat kita. Kalau kita mau jalan ke satu tempat, tentunya biasanya kita berpikir nanti ada apa di sana gitu. Ya kalau pemandangan yang indah tentunya itu yang kita harapkan, tapi biasanya juga kalau kita ke hutan, ke kebun, biasanya kita tengok takut ada ancaman ular gitu ya, ular bulu apalah gitu. Ya, itu artinya kewaspadaan. Tentunya masalah sampah ini harus menjadi perhatian, artinya menjadi kewaspadaan, dan ini bisa kita atasi satu-satunya jalan yaitu bagaimana kita bisa membangun kesadaran masyarakat. Karena dengan kesadaran itulah ini bisa berjalan sesuai yang direncanakan. Kalau Pak Lurah, Pak Wali, Pak Camat teriak-teriak gitu ya, woro-woro, RT RW juga, tapi kalau masyarakatnya tidak memiliki kesadaran tentang kebersihan lingkungan, tentang bahaya sampah, kemudian akibat yang akan ditimbulkan, ancaman-ancaman lain yang ditimbulkan oleh banyaknya sampah, itu ini tidak akan bisa maksimal. Oleh karena itu nanti Pak Lurah beserta saya dan jajaran, dan tentunya garis terdepannya di sini Bapak RT, Bapak RW, Ibu Kader, Posyandu, Posbindu, Kader PKK, serta didukung oleh tokoh masyarakat, Pak Ustadz, Bu Ustazah, ya, dan tokoh pemuda. Nanti akan kita adakan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif ya Bu Raya, secara berjenjang, karena mungkin dengan edukasi itulah awal membangun kesadaran masyarakat. Jadi saya berharap semua yang hadir di sini dalam kesempatan yang baik ini, ya pertama selain kita silaturahmi, ya di sini juga kita mengharapkan bantuan dari bapak-bapak ibu semuanya untuk bisa membantu kita ya. Jadi tentunya nanti sarana prasarananya insya Allah ya apa yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan tersebut insya Allah akan dipenuhi. Dan tentunya nanti kita ada strategi khusus ya, karena setiap RW itu tentunya caranya akan berbeda menyikapinya, karena dari karakter, mungkin lingkungan, dan potensi-potensi serta kesiapan SDM-nya tentunya ini akan berbeda. Oleh karena itu saya beserta Pak Lurah nanti akan menganalisa dan mencatat dulu atau melis ya masalah-masalah yang ada di lingkungan masing-masing RW, terutama masalah sampah. Bukan berarti yang lain tidak diurus ya, tapi ini menjadi prioritas kita ke depan, bahwa Duren Seribu ini harus menjadi contoh sekota Depok bagaimana pengolahan sampah berbasis masyarakat bisa kita laksanakan ya Pak Lurah. Dan ini insya Allah kalau ini kita berhasil, tentunya ini bukan hanya menjadi pilot project ke
se-Depok Bu, ya Bapak-Bapak. Tapi ini akan se-Indonesia, se-Jawa Barat. Insya Allah nanti Pak KDM juga bisa akan datang ke sini. Nanti kita semakin banyak orang yang belajar ke sini bagaimana mengelola sampah, manajemennya, kemudian menyiapkan SDM secara prasarana bisa mengolah sampah secara mandiri. Ini akan dilirik ya. Kita ini nanti bisa menjadi aktivis bagaimana kita artinya mengolah sampah dengan baik dan bisa menghasilkan rupiah tentunya Pak Lurah ya. Insya Allah Pak Lurah semangat ya dalam hal ini. Beliau juga sudah menyampaikan langsung kepada Pak Wali Pak Lurah ya, menyampaikan langsung, dan Pak Wali alhamdulillah sangat merespon ya Pak Lurah. Bahkan Pak Lurah minta gerobak motor, minta di situ langsung dikasih di situ gitu ya, luar biasa. Artinya ini merupakan apresiasi dari pimpinan kita Bapak Wali Kota kepada lurah-lurah atau camat atau RT RW sekalipun, ketika semangat ingin bagaimana mengatasi masalah sampah di lingkungannya, ini pasti Bu, pasti Pak akan mendapat apresiasi yang luar biasa. Itulah tentunya menjadi PR kita ke depan, bagaimana kita harus siap secara jasmani rohani, bagaimana ini bisa terwujud di Duren Seribu secepat-cepatnya Pak Lurah ya. Ini harus kita eksekusi segera ya. Tentunya nanti ada tahapan-tahapannya dari sosialisasi, edukasi, kemudian nanti menyiapkan prasarana dan segala macam. Tentunya nanti ada satgas-satgas yang dibentuk ya Pak Lurah ya. Nanti ada satgas, nanti mekanismenya seperti apa, itu nanti akan kita lakukan selanjutnya. Itu saja mungkin dari saya, dan saya juga dalam akhir sambutan saya, tentunya saya dan istri saya ya kalau dibilang banyak kesalahan tentunya susah nyatetnya ya. Kayaknya sebuku juga pulpen satu habis. Tapi itulah saya, karena saya manusia biasa yang tentunya banyakkan salahnya daripada benernya. Tapi itu bukan berarti selesai sampai di situ. Tentunya insya Allah ke depan saya akan lakukan perbaikan ya, karena memperbaiki diri itu hal yang paling sulit Pak dibanding memperbaiki orang lain gitu ya. Kadang-kadang kita kan lebih kelihatan semut di ujung lautan dibanding gajah di biji mata gitu ya. Jadi insya Allah ke depan saya Pak Lurah akan selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan selama kita diamanahkan oleh pimpinan kita menjadi pejabat struktural di pemerintah Kelurahan Duren Seribu. Tentunya ini menjadi target kita ya. Tentunya saya dan Pak Lurah dalam melayani bapak-bapak ibu semuanya yang memang sangat banyak kekurangan, tapi insya Allah kita jangan pesimis. Kita sebagai manusia ya, kita harus optimis terus, semangat terus, bahwa ke depan kita yakin akan lebih baik lagi. Insya Allah semua niat kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mohon maaf kepada bapak-bapak, hadirin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mungkin memang selama ini saya sebagai ketua LPM kurang, atau mungkin ada kesalahan, dan juga mungkin kemarin, apalagi kita tahun-tahun kemarin kita telah melaksanakan pilkada mungkin yang begitu artinya banyak, karena memang ada 01, 02, jadi makanya sekarang kita yang penting kompak. Dan saya sini tidak bicara masalah program, tadi sudah disebutkan oleh Pak Lurah, Pak Sekel terkait masalah program-program kelurahan dan program Bapak Wali Kota ke depannya. Dan mudah-mudahan saya berharap bapak-bapak para ketua RT, ketua RW, mari sama-sama kita dukung, kita kompak dan selalu demi menjaga martabat Kelurahan Duren Seribu. Apalagi Kelurahan Duren Seribu ini akan dijadikan pilot project di Kecamatan Bojongsari, terutama dalam pengolahan sampah. Sekali lagi saya berharap para ketua RT, ketua RW dan juga kader, ayo sama-sama kita bangun
kita kompak selalu gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya acara dari rumah Pak Lurah, saya lebih milih ke sini ya karena ini momentum saya bisa ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya memang banyak kegiatan hari ini. Dan insya Allah setelah ini saya ke Cisauk ya, Pak Lurah Yaya juga mengundang juga. Melalui momentum halal bihalal pada kesempatan hari ini, terima kasih Pak Lurah yang sudah mengundang saya dan mungkin saya mewakili Pak Camat karena saya lihat statusnya sedang di pantai ya, walaupun memang beliau tidak mendelegasikan ke saya, namun karena saya diundang dan betul kata Pak Lurah, selama 3 tahun setengah saya menjabat sebagai Lurah Kelurahan Duren Seribu, saya bersama Ibu ya, tentunya dalam kurun waktu 3 tahun setengah itu bukan waktu yang pendek ya, begitu kuat tali ikatan saya di hati masyarakat Kelurahan Duren Seribu. Walaupun saya menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab saya beserta Ibu baik di kecamatan ya yang harus mobile ke 7 kelurahan tentunya sangat dirasakan kurangnya waktu saya untuk bisa kembali seperti dulu ya karena memang tugas yang sudah memisahkan tali silaturahmi yang selama 3 tahun setengah sudah kita jalin. Alhamdulillah melalui momentum kegiatan ini saya bisa silaturahmi dan kita saling introspeksi diri. Mungkin masih ada kesalahan-kesalahan saya ya di masa lalu pada saat saya Duren Seribu. Melalui momentum ini saya minta dibuatkan begitu maaf. Juga mungkin Ibu juga karena memang sering berinteraksi dengan ibu-ibu ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan. Dan saya sangat mengapresiasi di Bojongsari ada 7 lurah yang melaksanakan kegiatan halal bihalal ini cuma Duren Seribu dan Bojongsari ya. Tentunya ini salah satu bentuk wujud begitu dekatnya beliau dengan masyarakat. Walaupun dalam hati saya nanya, emang Pak Lurah punya duit gitu. Karena ya, dalam hati saya Bu gitu. Tapi alhamdulillah kita doakan supaya Pak Lurah Kiki beserta Ibu terus berbakti mengabdi untuk masyarakat yang terbaik ya. Adapun nanti kedepannya kita doakan juga Pak Sabani ya, putra terbaik Kelurahan Duren Seribu ya, nanti bisa Pak Kiki gantiin saya jadi sekcap. Pak